Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya karena Grab mempersilahkan saya belajar, dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab dengan izin Allah, saya mau belajar. Kapan lagi saya bisa belajar di international company? Ustaz. Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Teman-teman, rame nih yang jadi komisaris Grab ya. Nah, itu dibantah sama Yusuf Mansur sendiri. Tapi sebelumnya juga dibantah di channel saya sih, di TikTok ya, di Detektif di. Nah, kita akan lihat ya bagaimana bantahan Yusuf Mansur ini. Itu ngebantah detik Financial Official ya. Kalau nggak salah ini ya bicara ngebantah Detik sih sebenarnya. Cuma memang dia ngebantah saya juga. Nah, karena ada apa ya, hal-hal yang seolah-olah saya itu memotong atau bagaimana, ya memang memotong karena memang kalau video short ya memang harus durasinya segitu gitu. Cuma kita akan lebih detail lagi ngomongnya bagaimana dan faktanya bagaimana, dan ada sih yang perlu diperbaiki gitu ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Di sini di Instagram Yusuf Mansur. Kalau kemarin kan kita ambil di media, ini langsung ya, biar lebih jelas. Saya nggak ngotot. Ini balasan dari Instagram. Menurut saya sih ngebales Detik ya. Tapi sudahlah, kita lihat dulu ya. Saya ulangi dari awal. Saya nggak ngotot. Saya cuma menjelaskan kronologis dulu. Malah ada kontraknya. Pas jadi kontrak, jadinya advisor itu semacam pengawas gitu ya. Pas jadi kontrak jadinya advisor, dan masa itu 2018 masa dekat-dekatnya saya dengan Grab yang di bawah kepemimpinan Mr. Jason, Mr. Jul, Pak Ongki dan Pak Rizky. Bila saya ngaku-ngaku yang masalah lain saya, dan ini sebenarnya akibat baik dari mereka-mereka yang terus-menerus membongkar tosia-tosia lama dan motong alhamdulillah. Dulu kebiasaan saya sampai sekarang apa aja jadi konsumsi publik, baik dalam ceramah maupun sokmed tulisannya ya. Jadi saat berproses ditawar sebagai komisaris, saya langsung cerita, akhirnya jadi advisor resmi. Saya ingat kok diacarakan segala, saya dipakaikan jaket dan keliling beberapa kota. Salam sama Mr. Johnson, Mr. Jul, Pak Ongki, Pak Rizky. Pimpinan-pimpinan saat itu ada Pak Albert, Pak Agung juga, dan dari Gudo. Saya malah belum kenal sama Mbak Dewi Nuraini saat itu. Berkas kontrak ya sama Pak Heri almarhum. Tapi saya teramat yakin Grab memegang salinannya atau malah aslinya. Saya nggak minta juga kok, saya ditawarin. Sampai sekarang komunikasi saya dengan beliau-beliau masih ada, insya Allah. Bahkan saat itu ada Pak John OVO di Grab. Maafin Yusuf Mansur dan maafin yang motong-motong video itu. Kayak teman-teman ini loh, karena saya dititipi teman-teman korban investasi. Karena kita kan selalu di pojokan ya, seolah-olah kita melawan Ustadz gitu. Sementara yang kita bicarakan tentang bisnis. Oke, karena dia selalu menganggap dirinya Ustadz ya. Kita lihat apa yang dibicarakan. Ya namanya Ustadz sebagai guru harusnya bicara yang baik-baik, bukan berbohong loh. Kalau ini jelas berbohong ya. Pertama gini, catatannya ini dia bilang ya. Jadi advisor dan masa itu 2018, kayak catatannya satu. Dan kedua, di sini ada yang jadi menurut saya yang kasihan juga sebenarnya. Ini ada orang yang sudah meninggal di bawah-bawah. Ini ada Pak almarhum di sini dijelaskan, ada Pak Hari ya di bawah-bawah di sini. Berkas kontrak dulu sama Pak Hari almarhum. Nah, yang udah meninggal pun dibawa-bawa sama dia. Oke, kita lihat lagi nih videonya sedikit ya teman-teman ya, karena biar lebih jelas ya. Kita detailkan lebih sedikit videonya biar teman-teman tahu, dan saya akan ngasih lebih detail lagi bagaimana omongan Yusuf Mansur itu benar atau enggak. Karena omongannya jelas-jelas seperti ini ya.
Oke, kita lihat ya teman-teman, yuk check it out. Kata Yusuf nih, bisnis melulu. Kapan gua bisnis? Kerjaan gua ngajar, ceramah, ngajar, ceramah, belajar, ngaji. Nggak pernah saya bisnis. Tapi I am the lucky one. Saya punya prajurit-prajurit yang melaksanakan bisnis itu, sehingga tangan saya nggak pernah menyentuh bisnis itu. Saya kalau datang ke kantor emang ngapain? Saya kumpulin karyawan-karyawan saya, ngaji waqiah, ngaji yasin, ngaji al-Rahman. Habis itu gue suruh pulang, gue juga mau pulang. Bener Pak, it's true Pak. Nggak pernah saya pikir. Mana saya mau lihat nomor rekening? Enggak, saya lebih mau lihat jembatan yang udah jadi. Mana madrasah yang sudah berdiri? Pak Hari, laporannya jangan duit. Berapa beasiswa hari ini yang keluar dari PPPA dan dari Petren? Itu. Lucy saya bilang, Lucy, yalah, sudah kain aja. Bingung deh. Hah? 9 miliar Ustaz. Udah tuh kepikiran lagi dah. Asli tuh, Maulana asli saya pikirin, gak bisa tidur gua. Tapi waktu itu dialog di tempat tidur, kalau bener nih mah, kita bakal punya duit triliunan. Dan hari ini 2 minggu yang lalu, Petren sudah 28 triliun valuasi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Orang ngomong unicorn. Saya hari ini ngelihat Grab di mana-mana pasang dekakon. Dekakon itu 10 kon, 10 kali. Jadi kira-kira 140 billion. Kalau unicorn itu ya 140 triliun ya. Sebab unicorn itu 1 miliar dolar, 1 billion dollar. Kalau dekakon itu 10 miliar dolar, 140 triliun kira-kira. Nah yang hari ini yang sudah Southeast Asia itu Grab. Selamat buat Grab. Saya komisaris di sana. Oh iya, gue diem aja digaji. Ya karena Grab mempersilahkan saya belajar, dan saya kok nawaitunya belajar. Ketika saya tanda tangan mengiyakan menjadi komisaris Grab dengan izin Allah, saya mau belajar. Kapan lagi saya bisa belajar di international company? Ustaz, jadi komisaris. Keren kok. Gua naik Grab mana aja nggak bayar. Iya benar, yang bayar panitia bos. Alhamdulillah, seminggu yang lalu saya umumkan di Taiwan, Petren sudah double unicorn karena sudah 28 triliun. Ketika saya mengumumkan ini, banyak kemudian orang-orang pintar, orang hebat nanya, dari mana judulnya lu? Unicorn aja belum pernah kok tiba-tiba ngumumin saudara sudah ada di double unicorn. Lah iya, oh saya punya hitungan sendiri kok. Hitungan kita ada hitungan keberuntungan, the luck math. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Intinya teman-teman, itu Yusuf Mansur itu dia bilang sendiri, dia itu pertama, Yusuf Mansur itu menandatangani kontraknya. Jelas ya. Terus keduanya dia menerima gaji. Itu catat ya, catat dulu, karena biar lebih detail lagi apakah sama dengan omongan dia atau tidak, kita akan lebih jauh lebih dalam ya teman-teman. Jadi di sini dia Yusuf Mansur bahwasanya dia bilang, dan masa itu 2018, catat ya, masa itu 2018. Di sini dijelaskan bahwasanya pada saat itu dia nggak kenal Dewi Nuraini di sini ya. Saya malah belum kenal dengan Mbak Dewi Nuraini saat itu. Oke, saya perlu menjelaskan di sini. Saya pakai di ID Tech Indonesia ya. Di sini jelas bahwasanya Grab jalin kemitraan dengan Petren yang didirikan Yusuf Mansur itu Desember 2017. Jadi kalau misalkan kerjasamanya itu dilakukan harusnya 2017 ya teman-teman. Karena ini bulan Desember, oke mungkin logisnya
ya mungkin sedang berjalan gitu. Oke, masih kita terima. Nah, di sini tapi ya, untuk sementara untuk Mbak Dewi Nuraini, ini 2016 itu dia sudah menjadi bagian dari Grab. Di sini ada ya, di sini ada Grab, ditanya di sini 2016. November 23 2016. Di sini ada tercatat bahwasanya untuk informasi lebih lanjut mohon hubungi Iqbal Chandra Wijaya Dewi Nuraini. Jelas ya, Dewi Nuraini sudah menjadi bagian, dan apalagi dia sudah menjadi ya mungkin orang yang punya jabatan di sana. Oke, kita lebih detail ya teman-teman, karena ini ada semacam omongan yang dibalikan. Oke, pertama gini, kita lihat dari TikTok saya yang detektif dia. Di sana Grab jelas-jelas ya, Grab Indonesia, dia menjelaskan, "Siang Kak, terima kasih atas informasinya. Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar." Ya Kak, bagian 3. Informasi resmi mengenai struktur organisasi Grab dapat Kakak cek melalui. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Jadi jelas ya, Grab membantah. Kedua, kita bisa cek ya. Sebenarnya tausiah itu dilakukan tahun berapa sih? Saya ambil dari yang di luar Daku ya. Karena sebenarnya saya ambilnya dari Daku yang resminya. Ini 3 tahun yang lalu kurang lebih 2019. Oke, saya cek ya, di sini tausiah UYM di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke. Tausiah UYM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini bulan April 2019. Jelas ya. Di sini ada Platap TV. Di sini 3 tahun lalu juga. Nah, cuma ini mungkin telat update-nya. Tapi di sana keterangan 16 Maret, tausiahnya jelas ya. 16 Maret 2019. Kalau Yusuf Mansur bilang bahwasanya pada saat itu 2018, berarti kontrak yang berjalan pada saat itu yang dari siapa 2018, sementara dia ngomongnya 2019. Teman-teman pasti paham di sini ya. Dia ngomong 2019 pada saat mungkin kontraknya, saya nggak tahu emang dia sebagai advisor atau bukan. Tapi kalau misalkan ia sebagai advisor, 2019 dia ngakunya sebagai komisaris. Udah jelas ya perbedaan dari 2017, udah diumumkan akan ada kerjasama dengan Grab. Mungkin penandatangannya 2018, tapi 2019 sendiri dia ngaku bahwasanya dia sebagai komisaris Grab, catatnya. Nah, di sini saya ambilnya sebenarnya dari Daku, itu resmi. Karena di sini live, jangan ragu sama Sedekah Ustadz Yusuf Mansur, Daku channel. Lihat ya, ini 16 2019 real sesuai dengan faktanya, karena live dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dihadiri oleh kebanyakan adalah mahasiswa. Jelas di sini bahwasanya ini live. Menurut mereka ya, mereka bilang sendiri. Ini tanggal 16 sama sesuai dengan yang ada di bannernya, ada di background belakangnya ya. Catat ya, saya ambil di sini. Ini 3 tahun yang lalu dari Daku. Jadi jelas ini resmi dari Daku. Itu channel mereka. Jelas ya, di sini tulisannya 16 Maret 2019. Teman-teman kalau misalkan ada informasi saya memotong-motong dari mana, itu dari aku. Itu 2019 bulan Maret. Jadi Yusuf Mansur itu berbohong untuk sekarang dia ngakunya 2018 sebagai advisor. Sementara dia ngaku sebagai komisarisnya 2019. Dia menerima gaji 2019. Jadi jelas dia berbohong, dan sekarang dia mencari-cari data atau mencari-cari atau ngeles gitu ya bahasanya ya. Ngeles. Tapi ini kelihatan berbohong untuk menutupi kebohongan. Iya nggak teman-teman? Dia bilang nggak kenal Dewi Nuraini, jelas-jelas ya. Oke ya teman-teman, jadi jelas ya sampai di sini dulu. Jadi informasi ini teman-teman bisa ambil hikmahnya ya. Kalau misalkan orang ini jelas-jelas mengatakan dia telah menerima gaji di 2019, dia telah menandatangani kontrak sebagai komisaris, dan dia klarifikasi bahwasanya pada saat itu 2018 jelas-jelas kalau misalkan dia melakukan kontrak 2018 tapi 2019 mengaku sebagai komisaris dan menerima gaji, jelas-jelas itu berbohong. Dia berbohong untuk menutupi kebohongan. Paham ya teman-teman ya? Saya mengatakan ini karena dia omongan itu sendiri. Itu bisa di screenshot sama teman-teman, dan itu bisa menjadi bukti bahwasanya Yusuf Mansur berbohong. Sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.